Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizda Rodato Jannah, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Doa Bangsa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di kelas 10 mengenai tindak pergaulan bebas serta perilaku zina. Namun di sini video kali ini dibagi menjadi dua bagian, dan untuk video bagian yang pertama ini saya akan fokus kepada penjelasan mengenai pergaulan bebas. Untuk itu silahkan disimak videonya. Nah, berbicara tentang pergaulan bebas ya, kita harus paham dulu nih, apa sih makna daripada pergaulan bebas itu sendiri, kemudian bentuk ataupun jenis pergaulan bebas itu seperti apa. Nah, nanti bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas serta hikmah yang dapat diambil ketika kita mampu menghindari dari yang namanya pergaulan bebas. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama adalah makna dari pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu sendiri terbagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah pergaulan dan yang kedua adalah bebas. Pergaulan di sini artinya adalah interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya atau individu satu dengan individu ataupun kelompok yang lainnya. Nah, sedangkan bebas ini sendiri artinya adalah terlepas dari yang namanya kewajiban, kemudian aturan, tatanan, norma agama, dan kesusilaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pergaulan bebas ini merupakan sebuah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari yang namanya sebuah kewajiban, aturan, norma agama, serta norma kesusilaan. Dan menurut pengertian agama Islam itu sendiri, bahwasanya pergaulan bebas adalah semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar norma agama. Nah, itu beberapa pengertian daripada pergaulan bebas. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai dalil ataupun surat yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas. Nah, ini dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi kandungan daripada surat tersebut, bahwasanya yang pertama adalah senantiasa bagi kaum laki-laki untuk menjaga pandangannya dari yang bukan muhrimnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kemaluannya untuk tidak melakukan dari yang namanya perilaku zina. Dan kemudian yang ketiga adalah segala tindak tanduk yang dilakukan oleh manusia itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun manusia melakukan hal kesalahan itu dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat berikutnya ya, pada ayat 31 ini pesan untuk wanita, bahwasanya wanita juga senantiasa menjaga pandangannya dari yang bukan muhrim, kemudian menjaga kemaluannya, kemudian menjaga auratnya supaya tidak menimbulkan syahwat, dan senantiasa balik lagi semua itu ya agar terhindar dari yang namanya pergaulan bebas seperti itu. Nah, kemudian kita beralih kepada ciri-ciri. Nah, bagaimana sih ciri-ciri daripada seseorang ini dikategorikan menjadi ataupun masuk ke dalam kategori pergaulan bebas? Yang pertama adalah menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsunya. Jadi ketika seseorang memiliki limpahan harta, nah alokasi dana ataupun harta tersebut digunakan kepada hal-hal yang negatif dan senantiasa uang tersebut digunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Selanjutnya ciri yang kedua adalah berbuat dengan tanpa perhitungan baik atau benar menurut ajaran agama. Nah, jadi salah satu ciri yang kedua ini adalah seseorang itu tidak mampu nih mengkelompokkan apakah perbuatan tersebut itu benar atau salah, sehingga di mata seseorang tersebut bahwasanya ternyata perbuatan itu ya boleh-boleh saja sehingga dilakukan, padahal itu tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, kemudian ciri yang ketiga dari kategori pergaulan bebas itu adalah berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Ya, balik lagi tadi perilakunya menyimpang dari yang namanya norma agama dan norma masyarakat atau norma kesusilaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah terjerat kepada pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras maupun zat adiktif ataupun obat-obatan yang terlarang. Jadi ciri-ciri seseorang yang termasuk kategori pergaulan bebas itu dia senang mendatangi atau mengunjungi pesta-pesta yang dimana pesta tersebut menyediakan minuman keras, khamar, kemudian obat-obatan terlarang dan lain sebagainya.
Kemudian ciri selanjutnya adalah berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat. Nah, tadi dijelaskan juga dalam surat An-Nur ya bahwasanya senantiasa baik itu laki-laki maupun perempuan harus menutup aurat. Ini salah satunya untuk menghindar dari yang namanya pergaulan bebas. Jadi kebalikannya, kalau orang ataupun ciri seseorang itu dikategorikan pergaulan bebas, dia biasa saja ketika memperlihatkan auratnya seperti itu. Dan yang terakhir nih, ciri yang terakhir daripada kategori pergaulan bebas ini adalah berpikir dan bertindak sesaat dan mengabaikan masa depan. Contohnya ya perilaku ini dilakukan oleh remaja, contohnya misalkan tawuran. Tawuran ini kan hanya sesaat gitu ya, melampiaskan amarahnya sesaat, tetapi dampaknya ketika tawuran itu menimbulkan korban, maka itu dampaknya akan fatal sekali. Seseorang yang melakukan tawuran itu akan dipenjarakan atau misalkan lebih, sehingga ini akan merusak masa depan seseorang tersebut. Nah, kita beralih ke jenis-jenis, kemudian penyebab, kemudian bagaimana sih cara mengatasinya daripada pergaulan bebas itu sendiri. Yang pertama adalah bentuk dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Apa sih seks bebas ini? Seks bebas ini adalah pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan ya di luar daripada pernikahan. Jadi seks bebas ini lebih kepada perilaku zina ya, di mana seorang laki-laki dan perempuan itu melakukan layaknya hubungan suami istri tetapi tanpa akad nikah. Nah, kenapa sih penyebabnya ini bisa terjadi? Yang pertama adalah dangkalnya keislaman dan keimanan. Nah, kemudian yang kedua adalah penyebabnya larut dalam bujukan dan rayuan setan ya. Nah, ini juga salah satu salah satu tantangan terbesar manusia, yaitu bisa menahan godaan dari yang namanya rayuan setan. Dan ini juga balik lagi ketika kita mampu memperkuat iman ya, keislaman kita akan terhindar dari yang namanya rayuan setan. Selanjutnya adalah penyebab selanjutnya sering berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Nah, makanya bukan berarti mendiskriminasi teman, tetapi bagaimana caranya kita bisa memilih teman ya, teman yang baik agar ya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik itu akan menjadi motivator atau motivasi bagi dirinya untuk senantiasa selalu melakukan perbuatan baik setiap harinya. Tetapi sebaliknya kalau kita berkumpul ya dengan orang-orang yang akhlaknya kurang baik, maka sedikit banyaknya itu akan berpengaruh kepada tindak atau perilaku seseorang tersebut. Nah, selanjutnya adalah penyebab daripada seks bebas ini kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anaknya sendiri. Nah, ini terjadi ya, bisa terjadi karena kesibukan orang tua ya ketika mencari nafkah, sehingga anak itu lalai dari yang namanya pengawasan orang tua, sehingga anak bisa saja terjerumus dalam hal-hal yang seperti seks bebas tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah ketidakpedulian lingkungan masyarakat sekitar ya, sehingga terjadinya kemaksiatan. Nah, ini juga penting sekali ya bagi masyarakat sekitar. Kita harus tetap peduli karena layaknya manusia ini kan makhluk sosial ya, yang satu dengan yang lainnya harus bisa bersosialisasi, kemudian saling berpeduli satu dengan yang lainnya. Ketika masyarakat sekitar mampu ya peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, maka yang namanya kemaksiatan ataupun yang namanya hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang lain itu mampu dicegah ataupun bisa diingatkan oleh masyarakat sekitar. Sekarang bagaimana sih cara mengatasinya? Tentunya yang pertama adalah memberikan bimbingan, pendidikan, dan pengajaran agama Islam sedini mungkin ya. Anak-anak dari mulai kecil itu sudah sudah diberikan pemahaman-pemahaman terkait seks bebas itu seperti apa, kemudian perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan dan tidak diperbolehkan dalam agama itu seperti apa. Dan yang kedua adalah cara mengatasinya, selalu ikut majelis taklim atau pengajian untuk meningkatkan keimanan. Nah, ini salah satu sumber supaya kita tetap tetap kepada jalan yang lurus atau perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga ketika kita menemukan ilmu yang baru, kita diingatkan kembali, oh ternyata perbuatan tersebut adalah tidak boleh dilakukan ya, karena kita tahu ilmunya. Dengan kita sering berkunjung ke majelis, otomatis kan kita sedikit banyaknya akan mendapatkan ilmu
agama seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah berteman dengan orang-orang soleh atau solehah dan menjauhi berteman dengan orang-orang yang gemar maksiat. Ini salah satu tujuannya yaitu supaya kita termotivasi agar senantiasa setiap harinya melakukan hal-hal yang baik dan terhindar dari yang namanya perbuatan buruk. Nah, kemudian selanjutnya adalah meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Ini penting sekali pengawasan orang tua di keluarga ya, supaya bisa terkendali apapun yang dilakukan oleh anak itu bisa diketahui oleh orang tua. Ketika nanti anak misalkan menyeleweng atau misalkan melakukan hal negatif, itu akan segera diketahui, kemudian diberikan nasihat ya, pemahaman, sehingga anak tersebut bisa tahu nih, oh iya ternyata perbuatan itu tuh salah, diingatkan kembali oleh orang tuanya, dan bisa meminimalisir yang namanya perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan yang terakhir nih, cara mengatasi pergaulan bebas adalah mengajak lingkungan masyarakat sekitar untuk sama-sama menjadi keluarga besar yang peduli terhadap temannya, masyarakatnya yang berakhlak mulia. Nah, kemudian jenis daripada pergaulan bebas ini selanjutnya adalah narkoba. Nah, narkoba ini dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, banyak sekali jenis dari narkoba ini seperti ganja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nama lain daripada narkoba ini juga miras atau khamar, minuman keras. Karena jenis narkoba ini dan jenis khamar ini kan sama-sama memabukkan. Ya, jadi ini wajib diketahui oleh setiap muslim bahwasanya baik itu narkoba maupun khamar ini hukumnya adalah haram. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5, larangan tentang mengkonsumsi narkoba, khamar, dan sejenisnya. Nah, kita ketahui dulu nih penyebab dari kenapa sih seseorang itu mengkonsumsi yang namanya narkoba, kemudian khamar. Padahal jelas ya, yang namanya narkoba dan khamar ini sangat merugikan diri sendiri, terutama itu dapat merusak tubuh seseorang. Nah, kemudian penyebabnya yang pertama adalah balik lagi karena kurangnya pemahaman ataupun dangkalnya keimanan seseorang. Yang kedua adalah kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Jadi harus pintar-pintar kita bergabung menemukan teman ya yang memang sekiranya teman itu bisa memberikan dampak baik kepada kita, ya silakan untuk diikuti. Kemudian kurangnya proteksi keluarga ataupun orang tua dan masyarakat. Kemudian lanjutkan ya, bujukan dan rayuan setan yang muncul dari diri pelaku maupun ajakan teman yang buruk akhlaknya. Dan yang terakhir adalah tidak memahami akibat dan bahaya narkoba bagi masa depan kehidupan. Jadi penting sekali ya, kenapa banyak sekali seperti petugas kesehatan ada yang membahas khusus terkait tentang narkoba, khamar, karena dampaknya luar biasa bagi diri sendiri ya maupun orang lain. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatasinya? Ya, tentunya dimulai dari sejak dini ya, tingkatkan keimanan dengan memperdalam pendidikan agama Islam. Nah, kemudian memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas serta khamar. Kemudian dilanjutkan ya, memberikan kesibukan dengan kegiatan yang bermanfaat bersama teman-teman yang baik akhlaknya. Jadi sibukkan diri sendiri dalam kegiatan positif sehingga ketika kita akan melakukan hal-hal negatif itu tidak sampai kepikiran untuk melakukan hal itu, karena kesibukan kita dengan hal-hal positif itu juga sudah cukup gitu. Nah, kemudian mengikuti penyuluhan agama dan kesehatan dari Dinas Kesehatan tentang bahaya narkoba, dan yang terakhir adalah memberikan sanksi hukum yang berat sehingga dapat membuat efek jera terhadap pelaku yang menggunakan narkoba ataupun khamar. Nah, kemudian jenis bentuk perilaku pergaulan bebas selanjutnya adalah kehidupan malam. Yang sama-sama kehidupan malam itu identik dengan yang namanya pergaulan bebas, kemudian minum-minuman keras, kemudian obat terlarang ya. Kehidupan ini tanpa mengindahkan norma agama akan menyesatkan pelakunya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya kita ketahui dulu penyebabnya apa sih seseorang gemar dalam melakukan hal tersebut ya. Yang pertama, balik lagi karena dangkalnya iman, kemudian semakin permisifnya tayangan dan pertunjukan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, banyak sekali ya sinetron, kemudian drama dan lain sebagainya
yang pro terhadap pergaulan bebas, kemudian yang mengisahkan kehidupan malam juga banyak ya, sehingga sedikit banyaknya itu akan berpengaruh terhadap pemahaman orang-orang yang menyaksikan atau melihat tontonan tersebut. Nah, kemudian bujukan dan layan setan yang muncul dari diri pelaku maupun ajakan teman yang buruk akhlaknya. Jadi balik lagi ketika seseorang sudah dibekali dengan ilmu, ya, kemudian tahu ilmunya bahwasanya melakukan pergaulan bebas itu diharamkan dan tidak boleh, maka seseorang itu akan menjaga dirinya untuk tetap tidak melakukan hal itu gitu. Yang selanjutnya adalah kurangnya kontrol diri dalam memilih ke pergaulan, dan yang terakhir adalah tidak pahamnya terhadap dampak, akibat, dan bahaya kehidupan malam. Nah, setelah itu bagaimana cara mengatasinya agar terhindar dari yang namanya kehidupan malam, homar, dan narkoba, ya, memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam, ya. Kemudian selanjutnya memberikan penyuluhan dan kesibukan yang bernilai positif kepada generasi muda, dan tentunya mempersempit berdirinya sarana kehidupan malam melalui regulasi yang mengikat. Nah, ini juga perlu partisipasi baik dari masyarakat sekitar, pemerintah, agar ya meminimalisir dari yang namanya hal-hal yang dapat memunculkan ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan kemaksiatan tersebut gitu ya. Kemudian melakukan razia secara intensif bagi para pelanggar hukum, dan yang terakhir adalah memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengelola. Dan bentuk dari pergaulan bebas selanjutnya merupakan geng motor. Nah, geng motor ini pasti ya identik dengan yang namanya balap liar ya. Kemudian juga ada yang namanya di dalamnya itu perjudian dengan orang dengan perlombaan balap liar tersebut dijadikan pula ajang perjudian gitu ya. Nah, geng motor ini termasuk perbuatan yang melampaui batas atau israf, berlebih-lebihan, sehingga haram dilakukan. Kenapa? Ya, geng motor kemudian balap liar itu tidak diperbolehkan dalam agama karena itu dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain ya. Kemudian geng motor seringkali mengganggu pengguna jalan umum, mengganggu ketentraman umum, juga dekat dengan perjudian. Dan yang terakhir adalah geng motor ini seringkali dijadikan ajang perjudian dengan taruhan tertentu. Makanya ini tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, kemudian penyebabnya apa sih? Yang pertama adalah perasaan gengsi, darah muda yang berlebihan, yang namanya remaja gitu ya. Hawa nafsunya, keinginannya bergejolak, sehingga ketika diledek teman sedikit saja itu langsung kan gengsinya besar gitu, sehingga perasaan inilah muncul ya untuk melakukan yang namanya geng motor dan lain sebagainya. Nah, kemudian bujukan dan rayuan yang muncul dari diri pelaku maupun yang muncul dari manusia yang berakhlak buruk. Dan ini juga penyebab yang lainnya adalah rendahnya pemahaman pada dampak dan akibat dari balap liar itu sendiri ya, karena balap liar ini biasanya juga dilakukan di jalanan umum, sehingga ini mengganggu masyarakat sekitar dalam beraktivitas ataupun berkendara. Dan yang terakhir adalah longgarnya kontrol keluarga dan masyarakat terhadap praktik kerusakan di masyarakat. Nah, bagaimana sekarang cara mengatasi dari yang namanya geng motor? Yang pertama adalah yuk sama-sama mengajak remaja masyarakat ya untuk mengisi kehidupannya dengan aktivitas yang positif, seperti misalkan kalau misalkan hobinya balap-balapan, ya silakan ya dilakukan di area balap mobil ataupun motor gitu, atau olahraga prestasi lainnya. Jadi ketika seorang remaja itu memiliki sebuah potensi, nah silakan dikembangkan tetapi pada wadah dan tempatnya. Dan yang kedua adalah memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam ya pada remaja dan pemuda. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan intensitas penyuluhan sosial dan hukum tentang dampak negatif dari aktivitas yang melanggar hukum. Dan yang terakhir adalah tentunya melakukan razia secara intensif dan memberikan sanksi hukum yang berat bagi para pelaku yang melanggar. Ini juga peran pemerintah sangat penting sekali untuk menunjang ya dari yang namanya terhindar pergaulan bebas. Nah, sekarang apa sih akibat dari yang namanya pergaulan bebas ini? Tentunya dampak yang akan diberikan dari seseorang melakukan pergaulan bebas ini untuk dampak diri sendiri dulu ya. Yang pertama adalah mengakibatkan malas ibadah, karena yang dia pikirkan hanya kesenangan saja ketika
ketika dia memiliki sebuah kewajiban untuk beribadah, maka dia bermalas-malasan. Nah, kemudian keimanan menjadi menurun ataupun hampa karena kurangnya pemahaman-pemahaman tentang agama tersebut gitu ya. Sehingga semakin banyak orang melakukan perbuatan yang tidak baik, itu akan menutupi hatinya untuk mendengarkan ya hal-hal yang baik pula. Nah, kemudian mental menjadi tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, ketergantungan terhadap obat, ini pengaruh daripada yang namanya narkoba dan khamar. Dampaknya itu menjadi ketergantungan bagi para penggunanya. Selanjutnya akibat daripada pergaulan bebas ini ya bagi keluarga, yang pertama adalah menjadikan hubungan keluarga menjadi renggang antara orang tua maupun dengan anak. Kemudian selanjutnya adalah gagalnya orang tua memiliki anak yang soleh dan solihah. Ya, mengapa tidak gitu? Yang namanya orang tua pasti memiliki cita-cita, keinginan agar anaknya nanti itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleh ini mampu menolong orang tuanya ketika nanti di akhirat kelak. Serta nama baik orang tua itu ikut tercoreng. Ya, bahkan nama baik dirinya sendiri pun ikut tercoreng ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang namanya pergaulan bebas. Nah, sekarang akibat yang ditimbulkan ya dari pergaulan bebas ini untuk bagi masyarakat. Yang pertama adalah merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat ya. Dan ini juga salah satu mengapa Allah menurunkan azab kepada suatu wilayah, karena ketika wilayah itu sudah banyak sekali melakukan yang namanya maksiat, tunggu saja azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga banyak penyakit tertular seperti HIV ya dan lain sebagainya. Ini akibat dari yang namanya seks bebas tadi, dan kemudian merebaknya penyakit masyarakat yang tadi sudah disebutkan seperti HIV, AIDS dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih, pembahasan yang terakhir adalah hikmah hindar dari yang namanya pergaulan bebas. Yang pertama tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya seorang manusia ya diciptakan ke bumi ini adalah untuk beribadah, dan beribadah itu senantiasa semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ketika seseorang itu mampu ya menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menjauhi dari larangannya, maka ini sangat dicintai oleh Allah, sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat adalah ini terhindar dari yang namanya dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar etika agama. Dan yang terakhir adalah dapat menggapai cita-cita masa depan. Nah, jadi kelima hikmah ini mampu membuat seseorang untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, contohnya dalam kategori menghindari pergaulan bebas. Nah, untuk video selanjutnya bagian kedua ya, nanti saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku zina. Cukup sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.